Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 32363241. Keluar dari rumah Lawrence, Dave menemukan bahwa saudara perempuan Matilda dan Malia masih menunggunya. Tuan Chen, tidak masalah sekarang. Ayo kita pergi berbelanja bersama, oke? Malia buru-buru menyapa Dave setelah melihatnya. Melihat antusiasme Malia, Dave tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk dan berkata, oke. Ketika Dave setuju, senyuman muncul di wajah Malia. Setelah keluar dari rumah Ji, mereka bertiga berjalan di jalan yang sibuk. Malia mulai menanyai Dave agar memberinya berbagai informasi. Tuan Chen, Nona Helena yang bersamamu itu, siapa kamu? Malia bertanya dengan berpura-pura santai. Teman, jawab Dave. Apakah dia hanya teman? Mengapa kalian berdua beristirahat di ruangan yang sama? Malia memandang Dave dan bertanya. Ketika Dave mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum ringan dan tidak menjawabnya. Dave tidak menyangka Malia ini diam-diam mengamatinya. Melihat Dave terdiam, Malia bertanya lagi, Tuan Chen, apakah Nona Helena wanita Anda? Berapa banyak wanita yang Anda miliki? Dave tertegun dan menatap Malia dengan tatapan kosong, bertanya-tanya mengapa gadis ini bertingkah seperti ini, banyak bertanya. Melihat Dave seperti itu, Malia berkata, Tuan Chen, Anda tidak perlu merasa malu. Bagi pria cakap seperti Anda, memiliki 3 istri dan 4 selir bukanlah apa-apa. Tetapi saya mendengar dari kakak laki-laki saya bahwa keterampilan alkimia Anda jauh lebih kuat daripada master alkemis kami di kota kuning dan biru. Bahkan master alkemis kami di kota kuning dan biru memiliki lebih dari selusin wanita. Jika Anda begitu mampu, 10 atau 8 wanita tidaklah terlalu banyak. Mendengar perkataan Malia, Dave tertegun sejenak, karena sepertinya dia tidak menghitung berapa banyak wanita yang dimilikinya. Dalam perjalanannya, jumlah wanita di sekitarnya terus bertambah, dan tanpa sadar dia terus menerima wanita tersebut. Tapi apapun yang terjadi, Dave tidak akan pernah bisa melupakannya Yuki. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya kepada Yuki bahwa dia akan memberikan Yuki pernikahan yang tak terlupakan. Melihat Dave tertegun dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Malia ingin menanyakan hal lain, tapi disela oleh Matilda di sampingnya, adik, mengapa kamu mengganggu dengan ocehanmu? Apakah kamu tahu itu mengganggu Dave? Tuan Chen juga bisa kesal. Kita sepakat untuk mengajak Tuan Chen berbelanja, tapi saya tidak ingin mendengarkan ocehan Anda. Baiklah, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Kakak tertua saya merasa tidak enak. Malia mengerti, tertawa dan lari. Malia melakukannya dengan sengaja menciptakan kesempatan bagi Dave dan Matilda untuk berduaan. Gadis sialan ini, Matilda memelototi Malia, lalu menatap Dave dan berkata, Tuan Chen, jangan terlalu dipikirkan, adikku terkadang banyak bicara. Tidak masalah. Dave tersenyum tipis. Tuan Chen, ayo kita ke depan dan melihat-lihat. Ada banyak orang yang menjual barang di depan. Matilda terus bergerak maju bersama Dave. Tapi setelah mengambil 2 langkah, aku mendengar teriakan Malia. Kamu bajingan, lepaskan aku, teriak Malia keras. Mendengar suara ini, Dave dan Matilda segera berlari ke depan. Tak jauh di depannya, seorang pemuda jangkung sedang meraih pergelangan tangan Malia dan berkata dengan ekspresi menggoda di wajahnya, cantik, kamu menabrakku. Jika kamu tidak meminta maaf padaku, apakah kamu ingin melarikan diri? Apakah seperti itu? Pemuda itu begitu kuat sehingga Malia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan di belakang pemuda itu, ada beberapa orang yang mengikuti, semuanya tertawa. Banyak orang yang menonton semuanya terkejut. Siapa pria besar bodoh ini? Dia berani menganiaya putri sulung keluarga Ji. Sepertinya dia dari luar kota. Jika dia menganiaya putri dari keluarga Ji, dia tidak ingin hidup lagi. Melihat ukurannya, mereka sangat mirip dengan orang-orang dari istana barbar raksasa. Semua orang berbicara, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu. Dasar bajingan, cepat lepaskan adikku. Matilda bergegas maju dengan wajah penuh amarah. Saat melihat Malia ditangkap oleh pemuda itu, dia berteriak keras. Pemuda itu melihat Matilda, lalu menatap Malia, dan matanya tiba-tiba bersinar. Ternyata mereka kembar. Hebat. Sepertinya aku bisa menikmati penerbangan ganda begitu aku tiba di kota kuning dan biru ini, dan mereka juga saudara kembar. Menyenangkan kalau dipikir-pikir. Aku akan menikmatinya sebentar lagi.
Pria muda itu berkata dengan lembut. Menghalangi mereka akan menjadi penghinaan bagi dua saudara perempuan Matilda dan Malia. Wajah Matilda memerah karena malu, namun Malia di tangan pemuda itu, Matilda tidak berani bertindak gegabah. Lepaskan dia. Pada saat ini, Dave juga melangkah maju, menatap pemuda di depannya dan berkata dengan tegas. Pemuda itu memandang Dave, mengerutkan kening dan berkata, "Wah, ternyata itu kamu." Pemuda ini tidak lain adalah Jared Kin, putra tertua Istana Barbar Raksasa, yang sebelumnya hampir berkonflik dengan Dave selama pembentukan teleportasi di Istana Barbar Raksasa. Jared dan yang lainnya juga diundang oleh Ezekiel dan datang ke Kota Kuning dan Biru. Tanpa diduga, Jared menemukan Malia yang cantik setelah tiba di Kota Kuning dan Biru. Tentu saja Jared yang sangat bernafsu tidak akan melewatkan kesempatan besar ini, sengaja bertabrakan dengan Malia lalu menangkap Malia. Tuan Chen, apakah Anda kenal binatang ini? Matilda memandang Dave dan bertanya. Dave mengangguk, dia adalah tuan muda Istana Barbar Raksasa. Namanya Jared Kin. Ketika saya pertama kali datang ke Kota Kuning dan Biru, saya hampir mengalami konflik dengan orang ini saat menaiki formas teleportasi. Istana Barbar Raksasa dari wilayah utara. Matilda mengerutkan kening dan kemudian bertanya dengan bingung, apa yang mereka lakukan di Kota Kuning dan Biru kami? Dave menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Dave tidak tahu bahwa orang-orang dari Istana Barbar Raksasa ini diundang oleh Ezekiel. Nak, urus urusanmu sendiri dan pergi dari sini. Aku tidak akan mengganggumu tentang apa yang terjadi di masa lalu. Jika kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Jared mengancam Dave. Aku tidak tahu kamulah yang menggodaku, kan? Tahukah kamu siapa yang kamu tangkap? Dia adalah putri keluarga Ji, apa menurutmu kamu bisa keluar dari sini jika menyentuh putri dari keluarga Ji? Dave menggunakan nama keluarga Ji. Bagaimanapun, keluarga Ji memiliki otoritas absolut di Kota Kuning dan Biru. Ketika Jared mendengar bahwa dia sedang menangkap putri tertua keluarga Ji, dia sedikit terkejut. Kemudian seorang murid dari Istana Barbar Raksasa menghampiri dan berbisik, Tuan muda, saya telah bertanya, dan dia memang wanita dari keluarga Ji. Ketika Jared mendengar ini, dia hanya bisa melepaskan Malia. Tapi ketika dia melepaskan Malia, Jared menamparkan pantat Malia. Pria pengecut ini, meskipun dia tahu bahwa Malia adalah Ji perempuan dari keluarga Ji, dia harus mengambil keuntungan. Malia tersipu malu dan langsung mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan berkata, kamu gangster, aku akan membunuhmu. Adik, Matilda melihat ini, dia segera menghentikan Malia. Sekarang mereka bukan tandingan Jared dan yang lainnya. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, mereka pasti akan menderita. Selama orang-orang ini tidak meninggalkan Kota Kuning dan Biru dan memberitahu Lawrence ketika mereka kembali, Lawrence pasti akan mencari keadilan bagi putrinya. Kakak, jangan hentikan aku akan membunuh hooligan bau ini. Malia berteriak dengan amarah di matanya. Di depan umum, sebagai wanita dari keluarga Ji, pantatku disentuh. Bagaimana mungkin Mei Ling tidak marah? Adik, kamu bukan tandingannya. Saat kita kembali, beritahu ayah dan biarkan dia yang mengambil keputusan untukmu. Matilda menarik Malia dan berkata, Nona Ji, orang-orang dari Istana Barbar Raksasa ini cukup kuat, kamu harus tenang. Dave juga berkata pada Malia. Kata-kata Dave membuat Malia terdiam, lalu dia memelototi Jared dan berkata, tunggu saja, jangan berharap bisa meninggalkan Kota Kuning dan Biru meskipun kamu bisa. Setelah mengatakan itu, Malia dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, teriak Jared, dan kemudian beberapa anak buahnya menghalangi jalan Dave. Matilda mengerutkan kening dan berkata, apalagi yang kamu inginkan? Ini Kota Kuning dan Biru, bukan Istana Barbar Raksasamu. Jika kamu berani mengambil tindakan, aku jamin kamu akan mati tanpa bagian tubuh apapun. Nona Ji, jangan salah paham, aku tidak akan menghentikanmu, ini sedikit hiburan. Aku harus puas dengan anak ini. Jared menunjuk ke arah Dave dan berkata. Matilda melirik Dave, lalu berdiri di depan Dave dan berkata, Tuan Chen adalah tamu keluarga Ji saya. Jika Anda menyentuhnya, Anda menyentuh keluarga Ji kami. Jika Anda memiliki kemampuan, cobalah. Nona Ji, saya harap Anda dapat melihat situasinya dengan jelas. Saya akan memberikan wajah keluarga Ji Anda dan membiarkan saudara perempuan Anda pergi. Jangan merasa hebat. Apakah menurut Anda Istana Barbar Raksasa saya benar-benar takut dengan keluarga Ji Anda? Jared menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kamu, Matilda langsung tertegun dan tak bisa berkata-kata.
Nona Ji, biarkan kamu selesaikan sendiri masalah antara dia dan saya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata Dev. Dev mengambil 2 langkah ke depan, mendatangi Jared dan berkata, bagaimana Anda ingin menyelesaikan akun dengan saya? Jared memandang Dev dan berkata, aku tidak akan mengganggumu. Aku pukuli saja kamu. Jika kamu selamat dari pukulan ini, hiburan kita akan berakhir. Istana barbar raksasa terkenal dengan kekuatannya, dan sekarang Jared berada di kekuatan alam kesengsaraan transendensi, dan Dev hanya berada di alam tubuh komposit, jadi dia sangat percaya diri. Kamu tidak tahu malu. Kamu, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, bersaing dengan seorang biksu di alam tubuh komposit. Ini sama sekali tidak adil. Ketika Matilda melihat ini, dia buru-buru berkata dengan keras. Apa yang adil dan tidak adil? Bagaimana bisa ada keadilan di dunia surga dan bumi ini? Siapa yang membuat keahliannya lebih rendah dari orang lain? Jared mengangkat sudut mulutnya dan berkata. Matilda ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi langsung disela oleh Dev. Nona Ji, saya hanya akan memukulnya, itu bukan masalah besar. Tuan Chen, Anda hanya berada di alam tubuh komposit, dan dia berada di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan adik perempuanku bukan tandingannya, aku khawatir kamu tidak dapat menahan pukulannya. Matilda berkata dengan cemas. Tuan Chen, orang ini setidaknya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua atau lebih tinggi. Saya tidak bisa melawannya. Saya khawatir Anda benar-benar tidak bisa. Malia juga membujuk Dev. Jangan khawatir, mungkin saja aku bisa. Dev tersenyum tipis, lalu menatap Jared, itu hanya pukulan, tetapi jika aku menyakitimu, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Kamu menyakitiku, Jared berkata sambil tersenyum. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, bahkan jika aku berdiri diam, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakitiku, dan kamu berani berbicara omong kosong di sini. Untuk menghadapimu seperti ini, aku akan menjatuhkanmu dengan 1 tangan, tapi aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Jared melambai pada Dev. Ketika Dev melihat ini, dia membuka postur tubuhnya, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Desir. Tubuh Dev menghilang langsung dari tempatnya seperti kilat, menuju Jared. Jared mengerutkan kening, dan rasa jijik di wajahnya menghilang. Dia tidak menyangka Dev akan secepat itu. Pada saat dia bereaksi, Dev sudah berada di depannya, tinjunya meledak dengan cahaya keemasan dan langsung menuju ke dada Jared. Tinju Dev belum tiba, tetapi angin tinju yang tajam sudah menderu ke arahnya, membuat Jared merasakan bahayanya. Ketika Jared melihat ini, dia menjerit pelan, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Bola kabut darah merah mulai menyebar, dengan cepat membungkus tubuh Jared. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Jared terus melonjak, mencapai tingkat alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Melihat kekuatan Jared hampir mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, Matilda dan Malia menjadi gugup. Mereka tidak menyangka bahwa Jared sebenarnya menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka juga melihat ke arah Dev, mengatakan bahwa Dev tidak bisa melalukannya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara Dev dan Jared terlalu besar. Rekan Tao kecil ini mungkin akan mendapat masalah sekarang. Tidak ada peluang untuk menang di alam tubuh komposit dibandingkan dengan alam kesengsaraan transendensi. Teman Tao ini adalah seorang alkemis, dia mengerti semua teknik alkimia kemarin. Sayang sekali dia akan kehilangan kemampuannya dalam memurnikan ramuan. Seseorang mengenali identitas Dev, yang sangat disayangkan. Lagi pula, alkemis tingkat tinggi jarang dilihat, tapi semua orang tahu bahwa kekuatan seorang alkemis tidak terlalu tinggi. Lagi pula, para alkemis ini terutama fokus pada alkimia dan keterampilan medis. Nak, apakah kamu takut sekarang? Jika ya, kamu bisa berlutut di tanah dan bersujud kepadaku 3 kali, dan aku akan menghindari pukulan ini. Jared memandang Dev dan berkata dengan wajah bangga. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga benar-benar bagus. Saya tidak menyangka orang besar bodoh dari istana barbar raksasa Anda bisa mencapai tingkat ini. Dev tersenyum ringan tidak menganggap serius Jared sama sekali. Meskipun kekuatan Jared saat ini telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, Dev masih tidak takut. Saya melihat cahaya keemasan di tubuh Dev berkedip, dan kekuatan naga meledak. Bang! Tinjunya bertabrakan, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, seperti sambaran petir tiba-tiba. Klik! Hanya suara retakan tulang yang terdengar. Wajah Jared berubah drastis, kabut berwarna darah di sekitarnya langsung menghilang, dan seluruh tubuhnya terbang seketika. Boom! Tubuh besar Jared terbang,
langsung merobohkan rumah-rumah di kedua sisi, meluncur ratusan meter sebelum berhenti. Dan dalam jarak ratusan meter ini, semua rumah runtuh dan berantakan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang membelalak dan terdiam. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Dev, seorang biksu di alam tubuh komposit, akan menjatuhkan Jared, orang kuat di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dengan satu pukulan. Ini keterlaluan, sungguh terlalu. Tuan muda. Beberapa murid dari istana barbar raksasa bergegas untuk memeriksa situasi Jared. Saya melihat lengan Jared terkulai lemas, jelas patah. Tubuhnya juga berlumuran darah, cukup untuk melihat betapa kuatnya pukulan Dev. Matilda dan Malia membuka mulut mereka dan memandang Dev dengan tidak percaya. Terutama mata Matilda yang berkilauan. Dia sudah naksir Dev, dan sekarang dia melihat sisi pemberani dari Dev. Matilda tidak bisa menahan kegembiraan di batinnya. Matilda tidak menyadari bahwa Malia, yang berada di sampingnya saat ini, juga mengubah pandangannya saat dia melihat ke arah Dev. Di dunia surga dan manusia, yang kuat jelas dihormati. Dev sekarang berada di alam tubuh komposit, dan dia meninju Jared, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, hingga memalukan. Bagaimana mungkin pria seperti itu tidak disukai oleh wanita? Selain itu, Dev juga mengetahui keterampilan medis dan merupakan seorang alkemis tingkat tinggi, bahkan lebih kuat dari ahli alkemis. Yang paling penting adalah Dev juga mengetahui sihir dan dapat dengan mudah menghancurkan formasi ilusi. Pria sempurna seperti ini membuat dua saudara perempuan Matilda dan Malia jatuh cinta. Di dunia dewa dan manusia, tidak ada batasan dan batasan dalam hubungan antara pria dan wanita seperti di dunia sekuler. Jika Dev menganggukkan kepalanya sekarang, saudara perempuan Matilda dan Malia akan mengabdikan diri tanpa ragu-ragu. Semua saudari akan merasa terhormat jika dikawal oleh pria kuat seperti Dev. Dev tidak tahu apa yang dipikirkan kedua saudara perempuan itu, tetapi menatap dingin ke arah Jared yang sedang dibantu. Wajah Jared sangat jelek. Tuan muda istana barbar raksasa yang agung dan biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi dipukul oleh Dev. Memalukan sekali dipermalukan di depan banyak orang. Nak, tunggu saja aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jared menatap tajam ke arah Dev, lalu ditolong pergi. Melihat Jared pergi, Dev tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Dev tidak bisa tinggal lama di kota kuning dan biru ini. Saat itu, Jared tidak akan dapat menemukannya bahkan jika dia ingin mengganggunya. Dua wanita tertua, ayo pergi. Dev melirik Matilda dan Malia dan berkata, "Oh, ayo pergi, ayo." Matilda bereaksi dan mengangguk cepat. Malia memandang Dev dengan kaget, "Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda begitu kuat dan mampu bertarung di level yang lebih tinggi. Anda tidak hanya kuat, Anda juga mengetahui keterampilan medis dan dapat membuat ramuan, dan Anda juga tahu cara memecahkan formasi ilusi dan mengatur formasi. Sungguh jenius. Di kota kuning dan biru kita, dan bahkan di seluruh benua tengah, kita mungkin tidak dapat menemukan seorang jenius unik seperti Tuan Chen. Adik perempuan, jangankan benua tengah, bahkan seluruh surga dan dunia manusia pun tidak. Pemuda mana yang bisa bersaing dengan Tuan Chen?" kata Matilda. Kedua saudara perempuan itu sangat memuji Dev sehingga Dev merasa sedikit malu. Saat mereka bertiga sedang berjalan dan mengobrol, tiba-tiba ke arah kediaman keluarga Ji di kota kuning dan biru, aura yang membumbung tinggi dari tanah, menyebar seketika, dan menyelimuti seluruh kota kuning dan biru. Nafas ini seperti sesuatu yang tiba-tiba meledak, menyebar ke segala arah, dan menghilang dalam sekejap. Namun saat nafas ini lewat di hadapannya, Dev langsung merasakannya. Ini adalah kekuatan asli, dan itu adalah kekuatan asli Wuzu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di rumah? Aku juga tidak tahu. Cepat, pulang dan lihat. Matilda dan Malia sama-sama panik dan berlari menuju rumah Ji. Dev juga mengikuti di belakang. Ketika mereka bertiga sampai di rumah Ji, mereka menemukan bahwa rumah Ji sudah dikelilingi orang. Semua orang melihat tanah leluhur keluarga Ji. "Kakak, ada apa?" Matilda melangkah maju dan bertanya pada Chandler. "Entahlah, mungkin tanah leluhur sudah dibuka," kata Chandler. "Tanah leluhur terbuka." Matilda tertegun. Bagaimana mungkin? Tanah leluhur tidak secara otomatis terbuka setiap 10 tahun sekali. Sekarang bahkan belum 10 tahun. Saya tidak tahu. Ayah bersama paman kedua dan membawa beberapa tetua bersamanya. Pergi ke tanah leluhur untuk memeriksa. Jika tanah leluhur dibuka, itu bagus. Nenek moyang pasti sudah merasakan kedatangan saudara keenam dan membuka tanah leluhur terlebih dahulu. Chandler melirik Yulian dan berkata,
Kakak pertama, apa gunanya membuka tanah leluhur ini? Yulian bertanya dengan bingung. Adik keenam, di tanah leluhur ini, banyak harta peninggalan nenek moyang kita, dan juga berbagai sumber yang tidak dimiliki. Ini adalah sumber daya yang bagus untuk budidaya, kata Chandler kepada Yulian. Setelah mendengar ini, Yulian berkata dengan sedikit malu, tapi aku tidak menyadari asal-usul nafas lain. Selama kita bisa masuk, kita bisa. Ini benar-benar hal yang hebat. Tanah leluhur ini hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. Saya tidak menyangka akan dibuka lebih awal kali ini. Jika benar-benar dibuka lebih awal, itu membuktikan bahwa kamu sangat beruntung, saudara keenam. Chandler melihatnya dengan iri, berkata kepada Yulian. Semua orang menunggu dengan tenang. Tidak jelas bagaimana situasi spesifiknya sekarang. Tidak lama kemudian, Lawrence dan Ezekiel keluar dari tanah leluhur, diikuti oleh beberapa tetua keluarga Ji. Semua orang memiliki kebingungan dan keraguan di wajah mereka. Ayah, bagaimana? Apakah tanah leluhur sudah dibuka? Melihat ini, Chandler bergegas dan bertanya. Lawrence mengangguk, memang sudah dibuka. Sungguh aneh kali ini. Mengapa dibuka sebelum waktunya? Apakah kamu tidak masuk dan bertanya pada Taizu? Chandler bertanya. Omong kosong, kalaupun tanah leluhur dibuka, bolehkah aku masuk? Tapi kamu boleh masuk. Ketika saatnya tiba, tanyakan pada Taizu apa yang terjadi, kenapa tanah leluhur tiba-tiba dibuka lebih awal. Lawrence juga ingin tahu apa terjadi. Benar, tapi tanah leluhur bukanlah sesuatu yang bisa mereka masuki. Hanya generasi muda dari keluarga Ji yang bisa masuk. Saudaraku, sekarang tanah leluhur tiba-tiba terbuka, kita belum melakukan persiapan apapun. Saya pikir kita harus kembali dan mendiskusikan siapa yang boleh masuk kali ini, kata Ezekiel kepada Lawrence. Lawrence mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk menjaga tanah leluhur, dan semua orang kembali ke aula. Karena tanah leluhur dibuka begitu tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang dijadwalkan untuk masuk. Junior dari keluarga Ji bukan hanya anak dari Lawrence dan Ezekiel, ada puluhan junior dari keluarga cabang keluarga Ji. Oleh karena itu, setiap kali tanah leluhur dibuka, anggota junior yang akan memasuki tanah leluhur akan ditentukan terlebih dahulu, dan tidak bisa semuanya masuk sekaligus. Tapi kali ini dibuka terlalu mendadak, jadi kita perlu mendiskusikan personel masuknya. Ayah, apa yang harus dilakukan saudara keenam? Jika dia diizinkan masuk, identitasnya akan terungkap, bisik Chandler di telinga Lawrence. Toh identitas Yulian hanyalah seorang alkemis yang diundang untuk merawat lelaki tua keluarga Ji. Jika ingin masuk ke tanah leluhur, ia harus mengumumkan identitasnya. Tapi begitu diketahui publik, Yulian pasti akan terlibat dalam konflik berikutnya antara keluarga Ji, dan Lawrence tidak ingin Yulian mengambil risiko untuk terlibat. Jangan ungkapkan identitas saudara keenammu dulu. Adapun cara untuk memasuki tanah leluhur, aku akan mencari cara, Lawrence memperingatkan Chandler. Chandler mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dave tidak tahu apa yang dikatakan keluarga Ji di aula, lagi pula, dia bukan anggota keluarga Ji dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan internal keluarga Ji. Tuan Chen, pembukaan tiba-tiba tanah leluhur keluarga Ji sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi Anda. Ada asal-usul yang tidak memiliki tuan di dalamnya, kata Yulian di sebelah Dave. Yulian dapat melihat bahwa Dave mendambakan tanah leluhur keluarga Ji. Dave tersenyum ringan, ini adalah tanah leluhur keluarga Ji Anda. Orang luar tidak diperbolehkan masuk, tetapi Anda harus bisa masuk. Anda harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Tuan Chen, peraturannya juga sama, diatur oleh orang-orang. Jika waktunya tiba, aku akan memberitahu dan meminta pamanku dan lihat apakah dia bisa mengizinkanmu masuk, lagi pula, kamu telah menyelamatkan nyawa kakek. Yulian berharap Dave bisa masuk. Yulian tahu bahwa Dave pasti akan mendapat banyak manfaat dengan memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Jangan khawatirkan aku. Kamu bisa menyesuaikan diri dulu. Saat kakekmu sudah pulih, sudah waktunya kita untuk pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Dave tersenyum dan menepuk bahu Yulian, tidak membiarkan Yulian mengkhawatirkan dirinya sendiri. Namun mata Dave memang penuh kerinduan saat melihat tanah leluhur keluarga Ji, namun ia tidak bisa membiarkan Yulian dan memohon pada Lawrence karena dirinya sendiri. Ini adalah aturan keluarga Ji, bagaimana bisa dilanggar saat Yulian datang. Sore harinya, semua orang di keluarga Ji mendiskusikan hasilnya dan memastikan daftar mereka yang memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Setelah hari benar-benar gelap, Chandler mengambil satu set pakaian keluarga Ji dan meminta Yulian untuk menggantinya. Ternyata Yulian diminta masuk ke tanah leluhur menggantikan orang lain.
Adik keenam, aku akan memasuki tanah leluhur besok pagi. Aku tidak punya kuota kali ini, jadi aku akan meminta kakak perempuan tertua dan kedua untuk menjagamu. Ingat, kamu tidak boleh mengekspos dirimu sendiri ketika kamu berbaur dalam kerumunan, tetapi ketika kamu memasuki tanah leluhur, semuanya akan baik-baik saja setelah itu, dan jangan mengekspos dirimu sebelum masuk. Chandler memperingatkan Yulian. Saudaraku, aku mengerti. Yulian mengangguk, lalu ragu-ragu, dan membuka mulutnya untuk bertanya, Kakak, benarkah hanya keluarga Ji kita yang bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita, dan tidak ada orang luar yang bisa masuk? Tentu saja. Bagaimana orang luar bisa memasuki tanah leluhur keluarga kita? Chandler berkata, lalu menatap Yulian dengan ragu, Saudara keenam, apakah ada yang salah denganmu? Oh, tidak apa-apa, Yulian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bersambung.